Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 191142003. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi teori modul. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dan contoh modul. Namun, sebelum itu, kita perlu tahu bahwa suatu sistem aljabar yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dengan satu operasi dan memenuhi syarat-syarat tertentu dinamakan grup. Sedangkan sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dengan dua operasi binar dan dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan ring atau gelanggang. Ada lagi sistem aljabar yang dikembangkan dengan mempunyai dua himpunan yang tak kosong dan dua operasi binar dan mempunyai syarat-syarat tertentu yang disebut dengan modul. Secara eksplisit, suatu modul didefinisikan sebagai berikut. Misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring atau dalam kurung tidak perlu komutatif maupun mempunyai unsur satuan. Modul kiri atas R atau modul kanan di R adalah himpunan M yang memenuhi syarat. Yang pertama, operasi binar penjumlahan di M, di mana M adalah grup abelian, atau dapat ditulis bahwa dalam kurung M dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Yang kedua, pemetaan R dan M, di mana R dan M untuk setiap R elemen R dan M elemen M, jika yang pertama A dalam kurung R ditambah S dikali M sama dengan RM ditambah SM, di mana untuk setiap R dan S elemen R dan M elemen M. B dalam kurung RS dikali M sama dengan R dikali dalam kurung S dikali M, di mana untuk setiap R dan S elemen R dan M elemen M. C dalam kurung R dikali dalam kurung M ditambah N sama dengan RM ditambah Rn, di mana untuk setiap R elemen R dan M dan N elemen M. Jika R mempunyai unsur identitas, maka 1 dikali M sama dengan M, di mana untuk setiap M adalah elemen M. Untuk contohnya, misalkan R sama dengan Z dan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, misalkan A dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian, tunjukkan ada pada modul atas Z adalah didefinisikan sebagai untuk setiap N elemen Z dan A elemen A, di mana NA sama dengan A ditambah A dan seterusnya hingga sebanyak N jika N-nya itu besar dari 0. Akan sama dengan 0 jika N-nya itu sama dengan 0 dan akan sama dengan min A dikurang A dan seterusnya sebanyak min N jika N-nya itu kurang dari 0, di mana 0 adalah unsur identitas operasi penjumlahan di A. Untuk jawabannya, yang diketahui bahwa A dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian, maka selanjutnya akan ditunjukkan bahwa A tersebut modul atas Z. Misalkan pemetaan F di mana Z dikali A, di A didefinisikan NA, di mana untuk setiap N elemen Z, A elemen A, misal R elemen Z, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, operasi penjumlahan bersifat distributif kanan, di mana dalam kurung N ditambah R dikali A sama dengan NA ditambah RA, di mana untuk setiap N dan R itu elemen Z dan A elemen A. Yang kedua, operasi perkalian bersifat asosiatif. Dalam kurung N dikali R dikali A sama dengan N dikali R dikali A sama dengan N dikali dalam kurung RA, di mana untuk setiap N dan R elemen Z dan A elemen A. Yang ketiga, operasi penjumlahan bersifat distributif kiri, di mana N dikali dalam kurung R ditambah A sama dengan NR ditambah NA, di mana untuk setiap N dan R elemen Z dan A elemen A. Yang keempat, mempunyai unsur identitas.
di mana 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Jadi, A adalah modul atas Z. Selanjutnya, definisi dan contoh homomorfisme modul. Untuk definisinya, misalkan R adalah ring dan misalkan M dan N adalah modul atas R, pemetaan Pi dari M ke N disebut homomorfisme modul jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, Pi dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan Px ditambah Py, di mana untuk setiap X dan Y elemen M. Yang kedua, untuk syarat yang kedua, Pi dikali dalam kurung alpha dikali X sama dengan alpha Px, di mana untuk setiap alpha elemen R dan X elemen M. Untuk teorema yang pertama, misalkan M dan N adalah modul atas R, pemetaan Pi di mana M ke N, Pi dari M ke N adalah homomorfisme modul atas R jika dan hanya jika Pi dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, di mana untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R. Untuk pembuktian teoremanya, untuk bukti dari kiri ke kanan, jika Pi adalah homomorfisme modul atas R, maka berlaku Pi dikali dalam kurung alpha dikali X tambah Y sama dengan Pi dikali dalam kurung alpha dikali X ditambah Py sama dengan alpha dikali Px ditambah Py. Untuk bukti dari kanan ke kiri, ambil alpha sama dengan 1 untuk menentukan bahwa Pi adalah homomorfisme penjumlahan, maka Pi dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan Pi dikali dalam kurung 1 dikali X ditambah Y sama dengan 1 dikali Px ditambah Py sama dengan Px ditambah Py. Ambil Y-nya sama dengan 0 untuk menentukan bahwa Pi adalah komutatif dari R ke M, yaitu bersifat homogen, maka Pi dikali alpha dikali X sama dengan Pi dikali alpha dikali X ditambah 0 sama dengan alpha dikali Px ditambah P0, Pi dikali 0, sama dengan alpha dikali Px ditambah 0 sama dengan alpha dikali Px. Jadi, Pi adalah homomorfisme modul atas R. Untuk contoh, untuk contoh yang pertama, misalkan R adalah ring, M sama dengan N sama dengan R, adalah modul atas R atas dirinya sendiri dengan pemetaan Pi dari M ke N yang didefinisikan dengan Px sama dengan 2x adalah homomorfisme modul karena yang pertama, Pi dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan ini dikali masuk, jadi sama dengan 2x ditambah 2y sama dengan 2 dikali dalam kurung x ditambah 2 kali dalam kurung y sama dengan px ditambah py. Yang kedua, Pi dikali dalam kurung alpha dikali x sama dengan 2 dikali alpha dikali x sama dengan 2 dikali alpha dikali dalam kurung x sama dengan alpha dikali 2x sama dengan alpha dikali dalam kurung 2x sama dengan alpha Px. Untuk contoh yang kedua, soalnya sama dengan yang contoh pertama yang sebelumnya, cuman di sini Px-nya sama dengan 4x pangkat 3 dan akan dibuktikan bahwa R tersebut bukan homomorfisme modul. Caranya yang pertama, Pi dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 4 dikali dalam kurung X tambah Y berpangkat 3 sama dengan 4 dikali X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Sama dengan, ini 4-nya dikali masuk, akan menghasilkan 4 dikali X pangkat 3 ditambah 4 dikali Y pangkat 3 ditambah 12X2Y ditambah 12XY pangkat 2 sama dengan Px ditambah Py ditambah 12X pangkat 2Y ditambah 12XY pangkat 2. Yang kedua, Pi dikali alpha dikali X sama dengan
4 dikali dalam kurung alfa dikali X per pangkat 3 sama dengan 4 dikali alfa pangkat 3 dikali X pangkat 3 sama dengan alfa pangkat 3 dikali 4X pangkat 3 sama dengan alfa pangkat 3 dikali dalam kurung 4 dikali X pangkat 3 sama dengan alfa X dikali Px. Maka bukan sebuah homomorfisme modul. Selanjutnya, definisi dan contoh monomorfisme modul. Misalkan R adalah ring, M dan R adalah modul atas R. Jika homomorfisme modul dari M ke M bersifat injektif atau satu-satu, maka disebut monomorfisme modul. Misal, untuk contohnya, misal M dan N adalah modul atas R dengan pemetaan Pi dari M ke N yang didefinisikan dengan Px sama dengan 5X, di mana untuk setiap X elemen M, akan dibuktikan Pi homomorfisme modul. Ambil untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka Pi dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 5 dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 5 dikali alpha X ditambah 5Y sama dengan alpha dikali 5X ditambah 5Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, maka Pi homomorfisme modul. Selanjutnya, definisi dan contoh epimorfisme modul. Untuk definisinya, misal R adalah ring, M dan N adalah modul atas R. Jika homomorfisme modul dari M ke N bersifat surjektif atau pada atau onto, maka disebut epimorfisme modul. Untuk contohnya, misal R adalah ring, M sama dengan R adalah modul atas R, atas dirinya sendiri dengan pemetaan Pi dari M ke M, yang didefinisikan dengan Px sama dengan X adalah endomorfisme modul surjektif karena yang pertama, ambil untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka Pi dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan alpha X ditambah Y sama dengan dalam kurung alpha dikali X ditambah Y sama dengan alpha X ditambah Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, maka Pi homomorfisme modul. Yang kedua akan dibuktikan Pi bersifat surjektif. Ambil Y elemen M, pilih X sama dengan Y elemen M, dengan Px sama dengan Py sama dengan Y. Jadi fungsi Pi bersifat surjektif maka disebut epimorfisme modul. Selanjutnya, definisi dan contoh isomorfisme modul. Misal, R adalah ring, M dan N adalah modul atas R, Pi adalah homomorfisme modul dari M ke N bersifat injektif atau satu-satu dan surjektif atau pada atau bijektif, maka disebut isomorfisme modul. Untuk contohnya, misal M dan N adalah modul atas R dengan pemetaan Pi dari M ke N yang didefinisikan dengan Px sama dengan 3X, di mana untuk setiap X elemen M, yang pertama akan dibuktikan Pi adalah homomorfisme modul. Ambil untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka Pi dikali dalam kurung AX ditambah Y sama dengan 3 dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 3 dikali alpha X ditambah 3Y sama dengan alpha dikali 3X ditambah 3Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, maka Pi homomorfisme modul. Yang kedua, akan dibuktikan Pi adalah pemetaan injektif. Ambil untuk setiap X dan Y elemen M dengan Px sama dengan Py, 3X sama dengan 3Y, maka X sama dengan Y, maka Pi tersebut injektif. Yang ketiga, akan dibuktikan Pi adalah surjektif. Ambil Y elemen N, pilih X sama dengan Y per 3 elemen N dengan Px sama dengan Pi dikali dalam kurung Y per 3 sama dengan 3 dikali Y per 3, 3-nya bisa dicoret, maka hasilnya akan sisa Y, maka Pi surjektif. Jadi Pi adalah sebuah isomorfisme modul. Selanjutnya, definisi dan contoh endomorfisme modul. Yang pertama, definisi endomorfisme injektif. Misal R adalah ring, M adalah modul atas R. Jika endomorfisme dari M ke M disebut bersifat satu-satu, maka disebut endomorfisme injektif. Untuk contohnya, misal R adalah ring, M sama dengan R adalah modul atas R atas dirinya sendiri dengan pemetaan Pi dari M ke M yang didefinisikan dengan Px sama dengan 6X adalah endomorfisme injektif karena ambil untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka
Pi dikali dalam kurung alfa X ditambah Y sama dengan 6 dikali dalam kurung alfa X ditambah Y sama dengan 6 dikali dalam kurung alfa dikali X ditambah Y sama dengan 6 dikali alfa dikali X ditambah 6 dikali Y sama dengan alfa dikali 6 dikali X ditambah 6 dikali Y sama dengan alfa dikali Pi X ditambah Pi Y. Maka Pi endomorfisme. Ambil untuk setiap Y dan X dan Y elemen M dengan Px sama dengan Py, 6x sama dengan 6y, maka sisanya x sama dengan y, maka Pi injektif. Jadi Pi adalah endomorfisme injektif. Selanjutnya definisi endomorfisme surjektif. Misal R adalah ring, M sama dengan R adalah modul atas R atas dirinya sendiri. Jika endomorfisme dari M ke M tersebut bersifat pada atau onto, maka disebut endomorfisme surjektif. Untuk contohnya, misalkan R adalah ring, M sama dengan R adalah modul atas R atas dirinya sendiri dengan pemetaan Pi dari M ke M yang didefinisikan dengan Px sama dengan 7x adalah endomorfisme surjektif karena ambil X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka Pi dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 7 dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 7 dikali dalam kurung alpha dikali X ditambah Y sama dengan 7 dikali alpha dikali X ditambah 7 dikali Y sama dengan alpha dikali 7 dikali X ditambah 7 dikali Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, maka Pi endomorfisme. Selanjutnya akan dibuktikan Pi bersifat surjektif, ambil Y elemen M, pilih X sama dengan Y per 7 elemen M, maka Px sama dengan Pi dikali dalam kurung Y per 7 sama dengan 7 dikali dalam kurung Y per 7. Di sini 7 dapat dicoret, jadi tersisa Y. Jadi fungsi Pi bersifat surjektif maka disebut endomorfisme surjektif. Selanjutnya definisi endomorfisme bijektif. Misalkan R adalah ring, M adalah modul atas R, Pi adalah endomorfisme dari M ke M tersebut bersifat injektif atau satu-satu dan surjektif atau pada atau disebut dengan bijektif, maka Pi disebut endomorfisme bijektif. Untuk contohnya, misalkan R adalah ring, M sama dengan R adalah modul atas R atas dirinya sendiri dengan pemetaan Pi dari M ke M yang didefinisikan dengan Px sama dengan 9x adalah endomorfisme bijektif karena Pi dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 9 dikali dalam kurung alpha X ditambah Y sama dengan 9 dikali dalam kurung alpha dikali X ditambah Y sama dengan 9 dikali alpha dikali X ditambah 9 dikali X 9 dikali Y sama dengan alpha dikali 9 dikali X ditambah 9 dikali Y sama dengan alpha dikali Px ditambah Py, maka Pi merupakan endomorfisme. Akan dibuktikan Pi bersifat surjektif. Ambil Y elemen N, pilih X sama dengan Y per 9 elemen M, maka Px sama dengan Pi dikali Y per 9 sama dengan 9 dikali dalam kurung Y per 9. 9 dapat dicoret, tersisa Y. Jadi Pi bersifat surjektif. Selanjutnya akan dibuktikan Pi bersifat injektif. Ambil untuk setiap X dan Y elemen M dan alpha elemen R, maka Px sama dengan Py, di mana 9x sama dengan 9y, di mana X sama dengan Y, maka Pi 1, 1. Jadi fungsi Pi bersifat surjektif dan injektif maka disebut endomorfisme bijektif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.